Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini. Kita boleh ada karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita dalam anugerahnya diberikan kesehatan, dan saya percaya juga semua kita sedang mengalami lawatan saat ini. Haleluya. Hari ini kita berbicara tentang bersyukur dalam segala keadaan. Nah, bersyukur dalam segala keadaan ini, kalau misalnya kita menerima berkat, misalkan kita berhasil dalam usaha kita, mungkin kita bisa mengucap syukur. Atau kita mendapat keuntungan yang besar dalam menjalankan usaha kita, kita juga bisa bersyukur. Tetapi mengucap syukur kalau kita dalam keadaan sulit, ini nggak gampang. Haleluya. Tidak gampang. Nah, mengucap syukur dalam keadaan sulit, ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa? Karena kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, mereka bukan saja ada dalam kelimpahan Tuhan. Tapi mereka juga waktu mereka mengalami kesusahan pun, mereka juga pun dituntut Tuhan untuk mengucap syukur. Haleluya. Jadi kita juga hari ini sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita dituntut Tuhan untuk selalu apa? Mengucap syukur. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena mengucap syukur ini, bersyukur dalam segala keadaan ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Bukti bahwa kita itu mengenal pribadi Tuhan kita dengan benar. Bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kepada kita hal yang buruk. Bahwa Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dia berkata bahwa kalau kita lihat misalnya dalam 1 Korintus pasal 10 misalnya 13. Ya, itu jelas sekali gitu ya. Jadi semua persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah persoalan-persoalan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia kita. Tetapi kalau kita dicobai oleh si jahat, ya, maka Tuhan akan turun tangan. Dia akan membebaskan kita dari semuanya itu. Nah, kalau kita lihat misalnya ada beberapa tokoh dalam Alkitab, misalkan Ayub ya. Ayub itu berkata di dalam Ayub pasal 2 ayat 10, dikatakan apa? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk saja? Nah, luar biasa. Ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena ada tokoh pelaku iman dalam Alkitab, maka kita juga harus bisa mengucap syukur dalam segala kesulitan kita. Nah, kenapa? Karena dalam setiap kesulitan yang kita alami sebenarnya ada rahasia ilahi. Makanya Tuhan berkata apa? Mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur atasnya, maka apa terjadi? Ada satu terobosan yang terjadi. Bahkan Alkitab berkata, ya, di zaman Yesaya, di padang gurun Tuhan bisa alirkan aliran air. Ya, Tuhan bisa jadikan padang gurun menjadi apa? Menjadi padang rumput yang hijau, menjadi subur Bapak Ibu Saudaraku. Jadi penting sekali kita ini bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Jadi mau keadaan yang baik kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang sumber daripada berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Kalau kita juga menghadapi masalah yang sulit, artinya bahwa sebentar lagi Tuhan akan sedang menguji kita untuk mempersiapkan kita menerima berkat yang lebih besar lagi. Haleluya. Nah, Ayub mengerti rahasia ini. Makanya dikatakan kepada istrinya ketika dia mengalami begitu banyak ujian hidup, dan istrinya berkata kepada dia, "Hujat aja Allahmu itu, tinggalkan saja Allahmu itu." Nah, luar biasa. Dan Ayub menyampaikan firman ini, perkataan ini kepada istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima hal yang buruk? Luar biasa. Nah, kalau kita lihat Rasul Paulus, saudaraku, di dalam pelayanannya juga mengatakan kepada gereja Tuhan untuk apa? Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bukankah juga Yesus mati bagi kita? Ya, untuk apa? Memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya kita ada dalam kelimpahan kasih karunia-Nya.
Jadi bukan hanya saudara yang mengalami hal-hal yang sulit, Bapak Ibu Saudaraku. Seisi dunia ini, kata Alkitab, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Karena kalau kita lihat matahari yang kita terima sama waktunya kita, apalagi kita di Indonesia sama waktunya. Udara sama, semuanya sama, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi masa-masa ini mengapa yang satunya ada yang sulit, yang satunya hatinya gembira, Saudaraku. Intinya apa? Supaya apa? Supaya menjadi apa? Menjadi perenungan yang dalam kepada kita bahwa Tuhan itu mau anak-anaknya itu hidup di dalam kehendaknya, kasih karunia-Nya. Tuhan mau kepada kita supaya apa? Waktu ada hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, saat itulah Tuhan sedang bersama-sama dengan saudara. Nah, Rasul Paulus mengalaminya saat dia mengalami kesulitan hidup. Saat itulah kasih karunia Tuhan dicurahkan berkelimpahan. Waktu kapan? Waktu mengucap syukur. Haleluya. Berapa kali Rasul Paulus mengalami kesulitan di dalam penjara, waktu dia naik kapal, kesusahan melanda. Tetapi waktu mengucap syukur, ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Katakan sebelahmu, jangan takut masa-masa yang sulit. Justru masa-masa yang sulit membawa engkau kepada berkat-berkat yang luar biasa, di luar dari apa yang kamu pikirkan dan doakan. Karena Tuhan berkata, apa yang tidak kamu lihat, apa yang tidak kamu dengar, apa yang tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Biarlah hari ini kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, karena kita selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan hidup kita. Dan saya percaya kita pasti berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kami yang dalam. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Biarlah hidup kami terus Tuhan terhubung dengan Engkau, maka kami percaya kami akan mengerti kedalaman firman Tuhan, bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah suasana yang tidak baik sekalipun, Engkau bisa bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.